Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan data mining. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan, semua yang mengikuti perkuliahan ini tetap mendapatkan manfaat dan dalam kondisi COVID semuanya tetap semangat gitu ya. Baik, teman-teman semuanya ya. Untuk materi hari ini, kita akan bicara tentang satu tahapan sebetulnya, tahapan di dalam suatu data mining yang salah satunya adalah ada yang namanya evaluasi. Sekaligus untuk melakukan satu validasi, ya, apakah suatu model yang didapatkan dari suatu teknik atau algoritma data mining itu sudah benar atau tidak ya, atau tingkat akurasinya, presisinya itu seperti apa. Nah, untuk di proses ini ya kita akan menggunakan yang kita sebut sebagai confusion metric ya. Oke. Baik. Nah, confusion metric itu tadi seperti saya sampaikan itu ada di dalam satu tahapan ya. Jadi di sini kalau Anda lihat gambaran di sini ya. Saya lihat pakai pointer dulu ya. Maka kan dari mulai proses tujuan dari data mining yang akan dilakukan, kemudian sampai selection proses sampai tahapan yang kita sebut sebagai evaluation. Nah, pada saat Anda sudah menggunakan tahapan metode data mining, tentunya sudah menghasilkan suatu model atau pattern yang dihasilkan ya. Maka harus kita validasi, harus kita evaluasi apakah model ya atau hasil pemodelan dari suatu teknik atau algoritma itu baik apa namanya di sisi akurasi, di sisi precision, recall, specificity ataupun F-score itu kira-kira seperti apa gitu ya. Di mana confusion metric inilah adalah bisa memberi informasi perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem ya atau model tadi dengan hasil klasifikasi sebenarnya. Jadi setelah hasil model yang dihasilkan tentunya kan ada yang akan kita uji yaitu menggunakan sebuah data uji di situ. Nah, kemudian hasil data uji itu akan kita ukur performanya ya. Apakah bagaimana akurasinya, bagaimana presisinya, bagaimana recall dan seterusnya ya. Nah, untuk confusion metric ini memang digunakan untuk pengukuran performance yang karena ini adalah supervised learning bisa menyelesaikan atau sebagai pengukuran performance untuk klasifikasi ya atau masalah klasifikasi di mana keluarannya bisa dalam berupa 2 kelas atau lebih ya. Masih ingat kalau bicara tentang supervised learning itu kan melakukan satu prediksi, melakukan suatu klasifikasi dengan sebuah label atau kelas yang sudah kita tentukan, kan gitu ya. Oke, baik. Nah, bicara tentang confusion metric itu memang biasanya representasinya itu ada true positif, ada true negatif, ada false positif ataupun false negatif. Di mana biasanya dibedakan ada row, ada kolom, tapi terserah teman-teman ya. Misalkan di sini kalau kita representasi conversion metric dalam tabel ini kan aktual value-nya di sini di sisi kolom, sedangkan predicate value-nya ada di sisi row ya, di mana actual value itu adalah nilai asli atau label yang sudah kita tentukan gitu ya. Sedangkan predicted value itu adalah hasil prediksi dari hasil pemodelan tadi ya. Sehingga kalau bicara tentang posisi tadi apakah di row ataupun di kolom saya kira Anda bisa berubah gitu ya. Tapi pada prinsipnya misalkan tadi di sini adalah actual value kemudian predicted value maka bisa kita gambarkan actual value-nya itu misalkan positif ya kan.
Kemudian hasil predicate value-nya itu adalah positif, maka ini jelas true positif. Ya, jadi memang label yang kita berikan itu adalah true. Kemudian hasil prediksinya true, berarti true positif ya. Istilahnya apa? Kita sebut sebagai valid lah ya, valid 100%. Kemudian di sini misalkan actual value-nya itu negatif, tetapi hasil predict value-nya itu positif, berarti false positif kan begitu ya. Kemudian untuk actual value-nya itu positif itu tetapi hasil predicted-nya adalah negatif, berarti false nih, negatif. Begitu juga ya, representasi di sini misalkan actual value-nya negatif, kemudian kok hasilnya adalah negatif, berarti kan true. True apa? Negatif. Kan gitu ya. Oke, baik. Kita satu contoh di sini, misalkan kasus penderita kanker ya. Jadi misalkan ada kelas 1 itu menunjukkan berita kanker atau bolehlah yes misalkan, atau kelas 2 itu berarti tidak penderita kanker atau tidak misalkan representasinya monggolah dalam satu kelas ya. Maka true positif itu kalau dilihat dari tabel confusion metric ini maka bisa kita jelaskan bahwa penderita kanker ya atau kelas 1 dan ternyata model prediksinya adalah dia juga menderita kanker. Berarti ya true positif. Artinya tabel yang kita tentukan dari apa namanya, variabel-variabel yang sudah kita gunakan ya, bahwa oh ini berarti menderita atau tidak, ternyata aktual value-nya itu adalah penderita kanker dan juga prediksinya adalah penderita kanker. Itu berarti true positif. Kemudian false positif itu untuk aktual value-nya itu adalah negatif, tetapi hasil prediksinya adalah positif. Nah ini false positif. Itu namanya kita sebut sebagai tipe error ya, karena memang dari hasil labelingnya ya dari sebuah data training ya, itu adalah bahwa dia tidak menderita kanker gitu loh. Tetapi kok hasil klasifikasinya, hasil prediksinya kok dia positif kanker. Nah, itu kan berarti ada sesuatu kan di situ ya. Atau FN, pasien itu menderita kanker ya, dan model memprediksi bahwa pasien tidak menderita kanker. Ini namanya adalah false negatif. Kemudian TN, contoh dari kasus penderita kanker ini itu pasien tidak menderita kanker, ya kan? Negatif dan modelnya memprediksi pasien tidak menderita kanker. Berarti true negatif. Maka kalau bisa kita simpulkan dalam sebuah tabel confusion metric, jika diawali dengan true, maka prediksinya pasti benar. Artinya benar apakah negatif atau benar positif. Sedangkan kalau diawali dengan false, maka prediksinya salah. Ya tadi kan dijelaskan, baik itu negatif diprediksi positif atau positif diprediksi ternyata negatif. Ya. Oke. Nah, maka pada saat Anda menemukan satu kasus tersebut, nah, tentunya ini harus menjadi satu problem ya. Ya kalau problem errornya semakin besar ya kan, nah tentunya ini menjadi satu masalah. Berarti hasil model dari suatu teknik atau algoritma yang digunakan perlu dipertanyakan kan gitu kan. Berarti ini akan sangat apa namanya, ya istilahnya itu misalkan ya, menjadi sesuatu yang perlu harus kita evaluasi kan gitu ya. Baik. Nah, solusinya seperti apa? Walaupun kita pahami bahwa hasil model yang diperoleh dari suatu teknik atau algoritma itu memang tidak menunjukkan 100% betul ya. Maka kemungkinan besar apakah masalahnya pada saat kita di selection data misalkan. Artinya eee, kita mungkin melakukan satu kesalahan pada saat pemodelan, sehingga perlu harus kita evaluasi lagi. Artinya untuk mereduksi error kita bisa mengurangi proses dari data processing atau hasil dari data processing itu betul-betul dinyatakan tidak bermasalah. Apakah mungkin
normalisasinya, atau mungkin cleaning datanya, atau yang lainnya kan gitu ya. Oke. Atau yang kedua, jika ternyata, hasil klasifikasi prediksinya itu kok problem error-nya banyak, kemungkinan besar berarti kita bisa menggunakan alternatif metode atau teknik algoritma yang lain, ya. Yang tentunya bisa hasilnya berbeda, yang kemudian tetap kita akan melakukan evaluasi atau validasi, ya, untuk menunjukkan tingkat akurasi atau tingkat margin error-nya atau mungkin, precision atau yang lainnya kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini, ada satu contoh kasus ya dari hasil apa, pemodelan ya yang kemudian kita uji menggunakan data uji ternyata ada 20 dataset misalkan ya atau data uji di mana sebanyak 9 pasien itu positif kanker. Sedangkan 11 pasien itu negatif kanker. Jadi ada 20 tuh. Dari 20 itu ya ada 9 positif kanker, ada 11 pasien negatif kanker. Ternyata hasil ujinya bahwa yang 9 positif kanker diprediksi benar itu hanya 6 orang. Sedangkan yang salah itu ada 3 orang, ya. Sedangkan untuk yang 11 negatif kanker, diprediksi benar itu ada 9 orang, dan diprediksi salah sebanyak 2 orang. Maka kalau kita formulakan ke dalam bentuk tabel kosmetik di sini, maka tadi ya, eee, ada 6 orang, jadi ini kan tadi ya positif 9, 11 negatif. Jadi yang positif ada 9, kemudian yang negatif ada 11, kan begitu, ya. Kemudian di 9 itu ada 6 yang memang positif atau prediksinya benar, itu positif, dan yang salah itu ada 3 orang. Sedangkan yang 11 pasien negatif itu diprediksi benar, ya, itu ada di 9 orang, ya, FN. Kemudian yang salah ada 2 orang. Maka seperti ini. Jadi ini FN, sorry, ini true positif, false negatif, true negatif, kemudian false positif dan false negatif, ya. Maka, dari apa namanya, kasus ini kita bisa menggunakan conversion metric untuk bisa melakukan atau mengukur dari sisi akurasi, precision, recall, specificity, ataupun event score. Di mana akurasi ini itu adalah, mengukur performa matrik seberapa sih akurat model yang diperoleh oleh sistem ya tadi ya, dapat mengklasifikasi sebuah data dengan benar. Dan yang kedua itu precision. Nah, misalnya di sini kita contohkan adalah untuk positive predictive value. Jadi menggambarkan tingkat keakuratan antara data ya prediksi benar positif yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Berapa sih? Gitu ya. Kemudian yang, berikutnya recall atau sensitivity. Jadi menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. Jadi menginformasikan ya. Oke, bahwa, dari, satu problem ya untuk menentukan suatu, katakanlah keberhasilan model itu dari mengukur mungkin negatif atau tapi di sini adalah true positive rate-nya misalkan. Kemudian specificity itu adalah kebenaran memprediksi negatif dibandingkan dengan keseluruhan data negatif. Dan terakhir adalah event score. Nah ini tentunya cara mengukur metrik ya, tingkatnya seperti seperti apa. Ya kalau yang event score itu adalah perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Nah ini mungkin bisa menjadikan satu alternatif ya. Baik, sekarang kita menghitung akurasi ya. Untuk akurasi tadi seperti disampaikan menggambarkan berapa sih akurat model yang dihasilkan untuk mengklasifikasi hasil yang benar, yaitu atau apakah benar positif, apakah benar negatif, gitu ya. Maka kalau diformulakan dalam rumus akurasi, misalkan di sini ada satu pertanyaan, berapa persen pasien yang benar diprediksi menderita kanker maupun tidak menderita kanker dari keseluruhan pasien. Maka karena yang diprediksi benar ya, berarti 6 TN, FN,
dibagi, ini rumusnya, seluruh apa namanya, data dalam hal ini kan berarti Fn, kemudian Tn, Vn dibagi. Jadi di sini dari kanker atau tidak kanker dibagi jumlah pasien keseluruhan, maka ternyata tingkat akurasinya 75%. Oh, 75% saya kira akurasi gitu kan, artinya bisa, secara persentase cukup besar kan begitu ya. Oke. Kemudian precision ya, di sini positive predictive value misalkan, menggambarkan tingkat keakuratan antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Misalkan di sini, bahwa si precision itu adalah merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif, ya kan? Berarti kalau kita gambarkan dalam sebuah pertanyaan, berapa persen pasien yang benar menderita kanker? Berarti 6 ya, dari keseluruhan pasien yang diprediksi menderita kanker. Berarti 6 ditambah di 6 ditambah 2, karena kan ini prediksinya harus apa namanya, menderita kanker positif gitu ya. Maka TP di sini plus TP ditambah FN ya. Oke, maka di sini, seperti dari pertanyaan jumlah pasien kanker yang diprediksi benar dibagi dengan jumlah pasien yang diprediksi kanker. 6 ditambah 6 plus 2 ternyata hasil presisnya adalah 75% kan gitu. Oke. Kemudian recall atau sensitif ini adalah menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. Ya, misalkan ingin merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Ya. Jadi misalkan berapa persen pasien yang diprediksi kanker, saya ulangi lagi, dibandingkan keseluruhan pasien yang sebenarnya menderita kanker. Berarti kan jelas ya, TB di sini. True positif berapa persen yang diprediksi kanker dibandingkan keseluruhan pasien yang sebenarnya menderita kanker. Berapa? Berarti di sini ya, TP plus FN. Karena kan, di sini kan actual value-nya kan positif tuh, ya kan? Dari hasil, modelnya ya, jadi yang menderita kanker, ya kan. Maka 6 kemudian dibagi 6 plus 3 itu ternyata 60. Jadi berapa persen pasien yang diprediksi kanker dibandingkan dari keseluruhan itu 66% ya. Oke, kemudian specificity yaitu, merupakan kebenaran untuk prediksi negatif dibandingkan dengan keseluruhan data nih negatif ya. Misalkan ada satu, pertanyaan, berapa persen pasien yang benar diprediksi negatif, ya kan, dibandingkan dengan keseluruhan pasien yang sebenarnya negatif kanker. Ya udah berarti 9 negatif kanker kan 9 ditambah 9 plus 2 yaitu 81%. Berarti tingkat tinggi ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Evans score, ini merupakan perbandingan rata-rata untuk dari presisi recall dan recall ini biasanya memang untuk, rata-rata. Ini bisa kita ambil ya, bisa 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 kita puputkan. Maka Evans score-nya itu adalah rumusnya 2 dikali recall kalikan persen dibagi. Jadi kan ini udah 66, 2 dikali 66 tadi persen ya, dikali 75 dibagi dan seterusnya. Ternyata hasilnya adalah rata-rata 70. Ya kalau 70 kan berarti memang cukup tinggi. Contoh, suatu informasi yang bisa kita dapatkan menggunakan conversion metric. Baik, sebelum saya akhiri, di sini ada 2 contoh kasus lagi. Silakan teman-teman entar mencoba untuk menyelesaikan, di mana kalau kita lihat di contoh kasus 1, itu labelnya ada 3. Ya, jadi hasil prediksi apakah kucing, kelinci, atau musang. Ini sudah kita jadi ini hasil prediksinya, ini berarti actual value-nya, ini adalah, prediction value-nya, ya. Silakan
hitung nilai akurasi, precision, recall, dan event score ya. Sedang untuk contoh kasus yang kedua, ya saya kira ini hampir sama dengan contoh sebelumnya. Di sini sebuah perusahaan ya, ini eee, membuat sebuah model ya, yang dilatih untuk memprediksi ya, tentang COVID ya, seorang karyawan di perusahaan tersebut. Apakah terkena COVID atau tidak dengan asumsi perusahaan tersebut tuh ada 175 karyawan ya. Dari model classifier memprediksi bahwa yang positif ada 145 dan yang negatif 19. Nah, ada sebanyak 30 ya, jadi yang negatif tetapi pada kenyataannya karyawan yang positif COVID itu 150. Ya, saya ulang lagi, karyawan positif itu ada 150 dan karyawan yang negatif COVID ada 25 ya. Jadi, apa namanya, silakan buat tabel dalam bentuk metric kemudian hitung nilai akurasi, precision, recall, ataupun event score ya. Saya kira mungkin itu untuk perkuliahan singkat terkait, apa namanya, konversi matrik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.